Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Sebelum kita memulai, marilah kita berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam kepada ayahnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Kosim. Sebagaimana kakaknya Sunan Bonang, Sunan Derajat dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, sehingga pengetahuan tentang ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra, dan agama lebih paham. Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang yang dikenal mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Setelah menuntut ilmu di tempat ayahnya, Sunan Ampel lalu mengirimnya ke Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yaitu Dewi Sufiah dan dikaruniai 3 orang anak. Berbekal pengetahuan dari ayahnya Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat diperintah ayahnya untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Sunan Derajat kemudian sampai pada sebuah tempat yaitu Jelak, yaitu sebuah gundukan tanah yang lebih tinggi dari sekitar dan masuk ke dalam desa Banjarwati. Kedatangan Sunan Derajat disambut baik oleh sesepuh kampung. Kemudian di Jelak, Sunan Derajat mendirikan surau, mengajar ngaji kepada penduduk, dan menikah dengan Nyai Kemuning. Sunan Derajat memiliki kepedulian tinggi terhadap fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja, dan kedermawanan. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan tandu. Sunan Derajat juga dikenal pandai menggubah berbagai jenis tembang Jawa. Sejumlah tembang Macapat, Langgam Pangkur diubah oleh Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar agama Islam yang berjiwa sosial yang tinggi. Setelah Sunan Derajat menaruh perhatian yang penuh kepada masyarakat, baru Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Sunan Derajat kembali melanjutkan dakwahnya menuju daerah Lamongan, karena dianggap strategis untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Derajat memilih daerah perbukitan agar terbebas dari banjir. Kemudian membuka lahan untuk dijadikan pemukiman bersama muridnya. Daerah ini dikenal dengan Dalem Dhuwur. Di Dalem Dhuwur tersebut Sunan Derajat mendirikan masjid. Masjid kemudian dijadikan tempat ibadah dan dakwahnya kepada masyarakat. Sunan Derajat juga sering menolong orang-orang yang sedang sakit. Beliau membuatkan obat-obatan yang diambil dari bahan-bahan tradisional. Atas perilaku Sunan Derajat tersebut, masyarakat semakin tertarik dan belajar agama Islam kepada Sunan Derajat. Secara umum, Sunan Derajat dikenal masyarakat dalam berdakwah dengan pepali pitu atau 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan, yaitu kita selalu membuat senang orang lain. Dalam suasana gembira, hendaknya selalu ingat Tuhan dan waspada. Dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan tantangan.
senantiasa berjuang menekan gejolak hawa nafsu inderawi. Dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Dengan ajarannya yang sederhana dan bisa dipahami oleh masyarakat, makin lama pengikut Sunan Derajat semakin banyak. Peninggalan Sunan Derajat yang masih kita jumpai sampai saat ini seperti makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari kota Gresik atau Lamongan dalam waktu 30 menit. Peninggalan Sunan Derajat yang lain seperti kompleks makam di Desa Derajat, Jawa Timur. Selain itu ada juga seperangkat gamelan yang disebut singomengkok untuk melantunkan tembang-tembang. Tembang yang dikenal di masyarakat yaitu pangkur. Ketika Sunan Derajat masih hidup pun beliau selalu mengingatkan murid-muridnya untuk saling tolong-menolong terhadap sesama demi tercapai kehidupan yang akur dan makmur.